Puji Tuhan, Shalom. Shalom. Selamat bertemu kembali di ibadah Raya GBI HOC. Dan puji Tuhan, Tuhan kembali memberikan kita waktu yang indah untuk datang bersekutu, beribadah di tempat ini, untuk memuji Tuhan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan seberapa banyak kita yang hadir, yang sudah ada pada pagi hari ini, saya yakin dan percaya bahwa kita semua sudah siap untuk beribadah. Amin. Saya yakin dan percaya bahwa kita semua rindu untuk dibentuk, rindu untuk dipulihkan oleh Roh Kudus. Kehidupan kita dipulihkan, hubungan kita dengan sesama dipulihkan, hubungan kita dengan Tuhan dipulihkan, sehingga kita menjadi orang-orang yang layak. Kita semua layak untuk disebut anak-anak Tuhan yang nanti akan terangkat bersama dengan Dia di kerajaannya. Pagi hari ini mari kita siapkan hati, saudaraku. Kita akan mulaikan ibadah ini. Mari sama-sama kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih kepadamu buat kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Dan kami berterima kasih Tuhan buat kekuatan dan kesehatan yang Tuhan berikan. Kami bersyukur Tuhan buat berkat-berkat yang Tuhan sediakan bagi kami, buat pemeliharaan Tuhan sepanjang minggu ini Tuhan, yang kami alami dalam kehidupan kami, dalam setiap apa yang kami kerjakan, dalam pekerjaan, bisnis, pelayanan, dan juga Tuhan, apapun yang kami kerjakan, Tuhan yang sudah menyertai kami. Itulah sebabnya Tuhan, saat ini layaklah kami Tuhan bersyukur kepadamu Bapa. Berterima kasih buat kasih setiamu Tuhan. Layaklah kami memberikan yang terbaik dalam ibadah ini, mempersembahkan yang terbaik, sebab Tuhan Engkau selalu memberikan yang terbaik bagi kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Seberapa banyak kami yang hadir pagi hari ini, kami akan siapkan hati kami untuk masuk dalam hadirat-Mu, beribadah, menyembah Engkau, mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami berdoa juga Tuhan, biarlah Tuhan Engkau yang menyertai hamba-hamba-Mu yang mungkin masih dalam perjalanan menuju ke tempat ini untuk beribadah bersama-sama dengan kami. Tuhan, kiranya tibakan mereka dengan damai sejahtera dari Engkau Tuhan, untuk sama-sama kami menikmati ibadah yang keberkatan bagi kami. Semua kami yang melayani, biarlah kami tinggal dalam pengurapan-Mu ya Tuhan. Roh Kudus yang memakai kami, Roh Kudus yang memakai kami sebagai alat-Mu untuk menjadi saluran berkat. Dan biarlah Tuhan ibadah kami pada pagi hari ini berkenan kepadamu. Engkau yang disenangkan, Engkau yang ditinggikan, sebab hanya Engkaulah pusat satu-satunya, pusat penyembahan kami, yang layak terima segala pujian, hormat, kejayaan, kemakmuran, kemasyuran kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, dari awal sampai pada akhirnya kami serahkan ibadah ini, dan kami siapkan hati kami untuk melaikan ibadah ini hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Percaya bahwa Engkau Tuhan yang senantiasa memulihkan hati kami, dan Engkau yang selalu mendengar seruan hati kami. Tak pernah Engkau meninggalkan kami Yesus. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu.
saja. Hanya dekat Elohim kami tenang. Sebab daripada mula keselamatan kami ya Tuhan. Engkaulah pengharapan kami. Dan biarlah hidup kami selalu berkenan kepadamu Bapa. Engkau yang senantiasa memulihkan kehidupan kami. Jika ada hal yang tidak berkenan, layakan kami, ampuni kami, pulihkan kami Tuhan. Ubahkan kami Bapa seperti hatimu, kudus dan berkenan kepadamu. Pulihkan hatiku dengan kasih.
naikkan pujian dan segenap hati kita, saudaraku. Amin, haleluya. Bagaikan emas yang murni, oh bentuk hatiku. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat. Amin, haleluya. Kami rindu Tuhan, serupa dan segambar dengan Engkau pencipta kami. Kembali kita naikkan bersama-sama, saudaraku, dengan iman percaya. bersama-sama. Tuhan, dari hatimu katakan, serupa dengan gambarmu, sucikan ku, kuduskan hatiku, Tuhan. Terima kasih. Inilah kerinduan kami untuk setiap hari Tuhan berjalan dalam kebenaran-Mu, melakukan kehendak-Mu, firman-Mu, agar kami semakin hari semakin serupa dan segambar dengan Engkau Tuhan. Dan kami layak untuk Engkau angkat bersama dengan-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan dengan penuh sukacita pagi hari ini kami datang dalam pujian kami. Biarlah Tuhan ada sorak-sorai yang dahsyat terdengar dari tempat ini ketika kami menaikkan pujian
ada kuasa yang dahsyat dari setiap pujian yang kami naikkan. Sebab ini hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kita semua yang sudah siap puji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Yuk kita berdiri. Kabarnya gimana jemaat Tuhan yang hadir pagi hari ini? Luar biasa ya. Saya yakin dan percaya bahwa ketika kita mengatakan bahwa kita adalah orang yang luar biasa, maka Roh Kudus akan bekerja saudara dengan kuasanya yang dahsyat. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa, yang senantiasa memulihkan, memberkati, memberikan sukacita bagi kehidupan kita. Amin. Saudara siap puji Tuhan? Amin. Here we go. Yuk kita menari bagi Tuhan. Semuanya di atas tinggi-tinggi ya, seperti Alvin yang di belakang sana. Ya, bagus tuh. Oke, sama-sama ya. Kita menerima bagi Tuhan. Kesukaan dari Tuhan.
kesukaan dari Tuhan. Itulah kekuatanku, itulah kekuatanku, hey, itulah kekuatanku. Yang mau terima kesukaan surga, saya ingin lihat tangan-tangannya terangkat, saudaraku. Semuanya kita rindu untuk menerima kesukaan surga. Terimalah sukacita surga. Hey, yeah. Oh, oh. Yeah. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Hey, hey. Oh, oh, terima sukacita surga. Bersama-sama jemaat Tuhan, siap? Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, penuhiku. Terima sukacita surga, oh, mengalir dalam hidup. Terima, oh, 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 yeah. Yang rindu dipulihkan, mari terima. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuh. Saudaraku, saya rindu kita sama-sama yuk jemaat Tuhan, karena pujian ini menguatkan kita semua ya. Yang rindu menerima kekuatan baru dari Tuhan. Yo, 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 haleluya. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya,
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh kami sangat kagum kepadamu, cara Engkau mengasihi kami Tuhan, dengan kasih yang tidak pernah berkesudahan. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu Yesus, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kuasa kasih-Mu Tuhan, duga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala fungsi hidupku. Bersama-sama saudaraku, ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Betapa Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga. Yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas, tak terduga jalan-Mu Tuhan, jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala
tangan sekali lagi yang meriah buat Tuhan kita. Waktu kami putuskan ada pagi ini pun itu sesuatu yang tak terduga akan terjadi. Yaitu ketika kami pulang kami mengalami pemulihan hati kami. Kami datang dengan satu kepastian bahwa kami ada di tempat yang benar, di waktu yang benar. Karena inilah saatnya kami diperbaharui lagi. Mungkin sepanjang minggu ini kami lebih banyak mengecewakanmu. Kami gagal dalam banyak usaha. Keributan terjadi, hubungan sosial dengan teman terputus. Bahkan tekanan-tekanan tidak pernah berubah. Tapi yang kami tahu hari ini kami ada di rumah Tuhan. Itu bukti bahwa kasih Tuhan tidak bisa terpisah di dalam kehidupan kami. Terimalah puja-puji kami Tuhan sebagai dupa yang harum di hadapan-Mu. Lihat setiap hati kami yang menyanyi menari bagimu. Dan kalau Kau dapati itu sungguh-sungguh dari hati kami, maka kami percaya Engkau memberkati kami. Hamba bersyukur boleh kembali berdiri di depan umat-Mu yang kudus. Pakai hamba-Mu memberitakan firman Tuhan dengan bahasa yang sangat sederhana di waktu yang singkat ini. Agar setiap kata kalimat hamba-Mu sungguh-sungguh mendarat di setiap hati mereka yang terbuka. Dan Tuhan sendiri yang memateraikan bahwa pembicaraan ini adalah firman Tuhan yang seutuhnya. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami, inilah syukur kami. Kami naikkan hanya dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang siap menikmati dan diberkati firman Tuhan. Bersama dengan saya katakan amin. Puji Tuhan, haleluya. Silakan duduk. Mendadak mati ehonya pas amin. Nah, ini memang luar biasa. Kalau di sini ini kayak di studio TV, saudara. Hari ini saya mau bicara tentang hati yang dipulihkan. Bolehlah dikecilin dikit ehonya, ini apa feedback ke kuping saya karena saya bukan penyanyi, nggak terbiasa tuh. Halo gitu. Oke, begini aja. Polos. Karena hari-hari ini banyak orang ada beribadah, ada aktif di kegiatan persekutuan, ada aktif di dalam perjalanan misi. Tetapi kebanyakan juga nggak sedikit orang yang pergi melakukan itu berada dalam tekanan atau mereka melarikan diri dari tekanan-tekanan hidup. Dan didapati ternyata hatinya belum mengalami pemulihan. Hatinya belum beres dengan Tuhan. Bukan berarti orang yang sudah beres tidak ada masalah. Masalah kan selalu ada seumur hidup kita, saudara. Tetapi kalau hatinya sudah beres, masalah yang dihadapi bukan lagi persoalan hidup. Tetapi masalah yang dihadapi itu adalah seni di dalam iman kepada Kristus. Saya selalu memakai kata, sering saya ulang-ulang, bahwa ada masalah itu adalah seni sebagai orang Kristen. Keindahan orang Kristen adalah ketika menghadapi masalah tetapi dia menikmatinya dan dia jalan terus di dalam kehidupan yang bermasalah itu. Karena dia tahu ketika berhadapan dengan dunia ini dan harapannya hanya kepada Kristus, hatinya tidak akan hancur. Itulah sebabnya kesembuhan badani itu perlu, sehat itu perlu, tetapi hati yang pulih itu lebih sehat. Mari coba kita baca tulisan yang ada di layar yang saudara bisa lihat. Di situ dikatakan dengan jelas, kesembuhan sejati tidak hanya tentang tubuh yang dipulihkan, tetapi juga hati yang dikuatkan oleh kasih Kristus. Sekali lagi, sehat itu bagus, saudara. Tetapi siapa yang bisa bertahan pada kesehatan badani? Enggak ada yang bisa, karena usia itu tetap berjalan, tetap digrogotin, saudara. Karena Alkitab sudah tulis, semakin kita cinta Tuhan, meskipun tubuh kemuliaanmu akan hancur, maka akan ada rumah yang sudah disediakan di sana. Jadi jangan takut ketika tubuh mulai bongkok-bongkok dikit, kena angin dikit bersin-bersin. Tetapi kalau ininya beres, sukacita nggak akan pernah hilang. Jadi sekali lagi, kesembuhan sejati tidak hanya tentang tubuh yang dipulihkan, tetapi juga hati yang dikuatkan. Saya ingin bicara sedikit tentang latar belakang patah hatinya orang Israel. Orang Israel itu ketika berada dalam pembuangan, saya coba renungkan ada 3 penyebab, mungkin ribuan, ratusan. Tetapi saya bukan ahli kutak-katik Alkitab sampai menemukan begitu banyak. Jadi saya menemukan hal yang sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Bangsa itu patah hati karena mereka diusir dari rumah yang dijanjikan Tuhan.
Mereka harus keluar dari tanah perjanjian, berserakan ke seluruh dunia. Suami istri mungkin terpisah, ada yang bersama tetapi mungkin anaknya terpisah. Enggak sedikit juga yang mati terbunuh karena tidak mau meninggalkan tanah perjanjian. Lalu patah hati mereka yang kedua karena tanah itu diambil, kalah perang gitu loh. Seperti kalau saya datang ke tempat ini lalu saya bilang Pak Budi pergi dari rumah ini, dari gedung ini punya saya. Dia pasti patah hati. Lalu dia pakai lapor polisi tetap kalah. Lalu tercerai-berai dengan anak cucu. Jadi dua prinsip, diusir dari rumahnya, terpisah dari keluarganya. Dan yang terakhir menurut saya mereka nggak bisa lagi berjumpa dengan Tuhan. Karena dulu konsepnya berjumpa dengan Tuhan, mereka harus ke Yerusalem di hari-hari raya, lalu mereka masuk ke bait suci, itulah perjumpaan yang paling indah dengan Tuhan. Walaupun mungkin di rumahnya mereka bisa bakar ukupan, tetapi berjumpa dengan Tuhan yang paling sahih adalah ke Yerusalem. Dan porak-poranda semua. Kita tahu nanti setelah 70 tahun maka rumah Tuhan bait suci kembali dibangun oleh Nehemia dan Ezra. Tetapi kekecewaan mereka itu terjadi. Tapi itu bukan karena rencana Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah merencanakan hal yang buruk. Itu terjadi karena mereka memilih untuk mengalami itu. Saya pernah bilang berapa bulan lalu, Tuhan tidak pernah menghukum. Tapi Tuhan hanya memberikan pilihan kepada manusia. Salah pilih terhukum. Tidak salah pilih tidak terhukum. Kan seperti itu. Ketika kita memilih korupsi terhukum. Ketika kita tidak memilih korupsi tidak terhukum. Jadi pilihan ada pada saudara dan saya. Dan bangsa ini memilih untuk masuk dalam hukuman. Karena hatinya dibagi kepada Tuhan yang lain. Saya selalu bilang di sini dan saya akan ingatkan terus dimanapun saya khotbah. Tuhan tidak satu saudara. Tuhan itu banyak. Iya kan? Kalau Tuhan satu, Tuhan tidak akan bilang di dalam hukum Taurat. Yang pertama-tama dia bilang, jangan ada Allah lain di hadapanku. Berarti ada Allah yang lain. Ya di zaman modern kan saya selalu bilang, Allah itu bisa rumah loh. Tuhan itu bisa mobil. Lihat mobilnya begitu cinta, lihat bininya, dasteran aja lu. Ya, itu jadi Tuhan. Tuhan yang lain orang bisa menyembah pohon itu Tuhan. Kepercayaan yang lain punya Tuhan. Kami punya Tuhan dan Tuhan kami sudah datang ke bumi namanya Yesus Kristus. Kalau you tidak terima Yesus berarti Tuhan you lain sama saya. Ini saya ulang terus supaya generasi sekarang jangan kawin campur-campur saudara. Karena generasi sekarang bilang kan Tuhan sama cuman beda sembayangnya aja tujuannya baik kan begitu. Kalau kita yang udah 50 tahun ke atas mah gak bakal pindah agama saudara. Udah sulit pindah juga gak diterima, udah karatan. Ini penting ketika bangsa itu sedang menangis, lalu Tuhan datang menawarkan dirinya. Tuhan tuh cinta banget sama umat pilihannya. Kalau mau pulih ayo, tapi jangan mendua dong. Kan ini kalau Tuhan-Tuhan yang lain bisa kerjasama. Yang Tuhan karaoke sama Tuhan judi bisa join jalan bareng. Tapi Tuhan saya Yesus gak bisa join bareng sama Tuhan judi. Saya gak bilang karaoke itu dosa, tetapi kalau kelamaan jadi dosa kan saudara. Kalau cuma karaoke-nya di lantai 5 gak bakal dosa karena terkontrol saudara. Kalau karaoke-nya di tempat lain nih bahaya saudara-saudara. Nekat yang nyata. Nah itulah sebabnya Tuhan datang lewat Yeskiel. Kalau you mau tinggalkan Tuhan-Tuhan yang lain, ilah-ilah lain. Ya kan dari bangsa lain kan ada Tuhan namanya Dagon, Asitoret, Baal. Banyak banget nama-nama Tuhan di situ. Tapi nama Tuhan kita kan di dalam perjanjian lama 4 huruf mati itu YHWH. Lalu orang Israel menghormatinya dengan menyebutnya Elohim. Lalu kita tidak lagi terikat pada itu. Kenapa? Karena Elohim sendiri sudah datang ke bumi. Namanya Yesus Kristus. Jadi dia memberikan identitas sama kita orang Kristen. Kalau dia bilang Tuhan kita kan sama, terpecahnya di Abraham, ya terserahlah ya, kita nggak perlu ribut, kita tidak berapologet tentang itu. Tetapi dia menyatakan dirinya, identitasnya dalam wujud manusia namanya Yesus Kristus. Jadi di luar itu nggak ada jalan lain, nggak ada jalan keselamatan. Yang di sini semua kalau mengakui Yesus jalan keselamatan, good, tapi belum tentu yang di sini semua selamat. Belum, muka-muka masih musuhan banyak. Nggak bisa, mau apapun. Selama ada musuh, ingat ya 3 bulan lalu, selama masih musuhan, mati masuk neraka, mau KKR tiap hari juga. Nggak ada gunanya ya. Mari kita baca Yeskiel 36, 26.
Yuk kita baca keras-keras. 1, 2, 3. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Kenapa keluar kalimat ini? Karena Tuhan tahu bangsa ini, aduh gak enak bahasanya, kurang ajar bangsa ini. Kalau kurang ajar itu artinya kan kurang diajar. Padahal bangsa ini tidak kurang diajar. Bangsa ini kelebihan diajar. Sejak dipilih Tuhan, bangsa ini diajarin yang benar. Diajarin tentang moral, diajarin tentang melakukan A nggak boleh, B nggak boleh. Sebelum ada Taurat membunuh tidak dosa, itu cuma moral aja. Tetapi ketika Tuhan ajarin membunuh tidak boleh, mencuri tidak boleh. Ingat orang tuamu, ingat hari-hari beribadahmu. Jangan menyembah dewa-dewa lain. Itu kan kita diajarin untuk itu. Dan kita semua sudah diajarin bertahun-tahun. Betul nggak Pak Gembala? Tapi masih aja yang suka ngomongin orang banyak. Tapi mulai hari ini HOC dan membersnya semua masuk surga karena bertobat. Amin. Jangan amin-amin aja. Nanti kita lihat waktu makan siang kelakuannya. Kelakuannya akan kelihatan. Nih, bertobat, belum waktunya plastik udah disiapkan. Nah itu bahaya. Jadi pertanyaannya singkat. Apa yang harus kita lakukan agar dapat mengalami pemulihan hati? Pemulihan hati ini bisa terjadi kalau kita melakukan prinsip-prinsip sederhana dalam Alkitab. Saya selalu pakai dalam menjalani sisa hidup. Saya nggak bilang saya mau mati sebentar lagi. Karena mati itu nggak ada urusannya sama umur. Karena ada orang mati umur 39 saudara, ada orang mati umur 12 tahun, ada orang mati umur 60. Tapi kalau sampai 120 gak mati dia ngerepotin orang. Nah, berarti dia mungkin dipanggil Tuhan gak denger-denger terus. Nah mari kita akan pelajari bagian yang sederhana. Pengulangan-pengulangan firman Tuhan setiap minggu kita dengar. Kita kadang-kadang terlalu sombong sampai kita bilang pendeta, itu melulu, itu melulu. Benar memang mau dari Sabang sampai Merauke, dari pertama Alkitab ditulis sampai sekarang. Khotbah isinya yang ini aja terus saudara. Ngulang terus, tapi ngelakuinnya kan gak bisa. Seolah-olah kita paling pinter. Bosennya aku taunya dia tuh ngomong itu. Tapi berubah gak? Ketika kita sudah mulai menghakimi aja, kita berada dalam ambang dosa, ambang maut yang paling berat. Oleh karena itu saya coba ulangi. Dan saya tidak pernah malu mengulangi. Karena dalam Alkitab pun ada kitab ulangan. Diulang terus saudara. Dan diulang terus juga gak insap-insap bangsa Israel. Nah yang pertama lihat di dalam Galatia 2 ayat 20. Ini kan sering sekali saudara baca, saudara dengar, sering juga dikhotbahkan. Tetapi kan sulit melakukannya. Mengamini paling gampang. Dia bilang begini, namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Melainkan siapa saudara? Bayangin gak kalau saudara berani aminkan ini, berarti saudara dan saya di dalam hidupnya cuma ada Yesus. Dan kalau ada Yesus berarti iri, dengki, benci, gak suka lihat orang maju. Apapun yang namanya buruk-buruk gak boleh ada dong. Lalu saudara kan bilang, kayak Pak Pendeta bisa. Memang saya belum bisa, tapi saya akan berusaha terus. Usaha orang menjadi seperti Kristus sampai kapan? Sampai mati saudara. Jadi jangan pernah puas bilang saya sudah pelayanan 50 tahun. Udah semua beres. Justru pada saat dia ngomong itu dia sedang jatuh dalam dosa. Kesombongan yang ada. Jadi ketika Paulus ingatkan jemaat di Galatia. Dia ingatkan begini. Hidupku, kesaksian Paulus. Paulus bilang gini. Hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Paulus bilang saya hidup untuk pribadi yang sudah mati buat diri saya. Oleh karena itu makanya dikatakan aku hidup, aku mati bersama dia, aku bangkit bersama dia. Itu membuktikan bahwa hidup yang dia hidupi bukan dia lagi. Benar Paulus juga bisa pernah kesandung. Karena Paulus bilang apa yang ingin kulakukan ternyata tak kulakukan. Itulah kerasnya hidup. Oleh karena itu siapapun kita yang mengaku diri Kristen, pengikut Yesus, jangan pernah lelah kalau diingatkan, serahkan diri sepenuhnya kepada Kristus. Sepenuhnya berarti benar-benar bergantung kepada Tuhan. Saya punya ukuran sederhana, orang yang menyerahkan diri sepenuhnya kepada Kristus, ciri pertama dia pasti baca Alkitab. Udah itu aja. Ya, Ci, Ko,
Lu kalau nggak baca Alkitab sehari, 2 hari, 3 hari, lu Kristen bodong. Nggak bisa. Orang yang udah sekolahnya doktor teologi pun, apa di atas doktor masih ada lagi nggak tuh? Kalau dia nggak baca Alkitab tiap hari, ya dia cuma jadi ahli kitab, ahli debat. Masuk saja di YouTube sana, berdebat, adu pinter-pinteran. Orang yang mungkin tidak sekolah teologi, hanya di pasar tradisional, dia baca tiap hari, dia nggak jago khotbah, tapi khotbahnya tiap hari diperlihatkan di pasar dari cara hidupnya. Jadi ngomong lu jago, kita orang Batak bangun tidur juga bisa ngomong saudara. Jago banget, tapi ngerjainnya setengah mati juga. Saya berjuang juga untuk melakukan firman Tuhan. Bukannya udah selesai, berjuang. Yang tahu perjuangan saya keluarga saya. Kalau saya marah di rumah, saya ngambek di rumah. Itu pelajaran buat saya juga, duduk ngerenung, kok gue masih aja marah ya. Aduh gitu. Itu pertandingan hidup. Hati kita harus pulih supaya kita mudah untuk menyelesaikan persoalan. Nah, Alkitab menulis dengan jelas, serahkan diri kita sepenuhnya kepada Kristus kalau kita berani mengklaim hidup yang kuhidupi adalah Kristus. Serahkan hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, Ia akan bertindak. Nah, orang yang hidup menyerahkan diri sepenuhnya kepada Kristus, maka dia harus berani melakukan penyerahan total. Penyerahan total itu bukan berarti ibadah setiap minggu, itu hanya bagian kecil. Ada ibadah tengah minggu, sebagian kecil. Penyerahan total itu benar-benar ketika bangun pagi, dia tahu bersyukur, apa yang dia makan, dia syukuri, dia masih bisa hidup, kerja, dia syukuri, tidak membandingkan hidup dengan orang lain. Orang-orang yang menyerahkan diri, membiarkan dirinya dikendalikan oleh Kristus. Jadi gak masuk akal menurut pikiran orang dunia. Tapi biar aja apa yang saya lakukan harus masuk akalnya Tuhan. Karena target hidup kita bukan untuk mendapat pujian dari orang, tetapi dapat pujian dong dari Tuhan. Kalau cari muka jangan sama pengerja, jangan sama gembala, tapi cari muka sama Tuhan. Kalau cari muka sama Tuhan, Tuhan seneng. Aduh udah deh, gak usah ngomong lagi Tuhan berkati kami. Enggak, hidup kita adalah bagian dari berkat Tuhan. Dan yang ketiga yang paling repot di dalam kekristenan ini saudara, siap diubah dari jalan hidup. Apakah sebelum jadi gembala Pak Budi pengen jadi gembala? Enggak. Apakah cita-citanya dia pengen jadi gembala? Dia pengen jadi orang kaya. Jangan-jangan dia pengen masuk 10 besar orang paling kaya di Indonesia. Jangan-jangan dia pengen, gua mau jadi raja walet di seluruh Nusantara ini. Tapi begitu bertobat jalan hidup berubah. Orang yang ikut Tuhan jangan takut kalau diubah jalan hidup. Tapi banyak yang takut hari-hari ini. Ketika anaknya bilang, Pak saya mau tinggalin Jakarta, saya mau pergi ke ujung Papua, saya mau melayani. Padahal dia sekolahnya S2. Nangis kan orang tua. Nak, melayani bisa di Jakarta, kalau ada berkat kirim aja duitnya ke Papua. Saya selalu bilang orang itu hebat, kagum sama orang yang kasih kesaksian, tapi gak berani kalau kesaksiannya dilimpahkan ke hidupnya. Iya kan, istri saya gak pulang, suami saya gak pulang 12 tahun. Saya tunggu, hebat ya dia. Giliran suami lu gak pulang 3 hari, golok, panci, segala macam keluar. Jadi mari kita belajar membuktikan ketika saya nyerah sama Tuhan, saya siap dibawa kemana aja. Ya contoh sederhana kan gembala di sini. Apa iya Pak Budi sama Bu Ida pengen jadi pendeta dulu kecil. Gak percaya saya. Modelnya begini. Diwen mo ini. Nah mau jadi pendeta. Tapi begitu dia bertobat. Lihat kan, bertobat, bingung. Pasti teman bisnisnya bingung. Teman seangkatan sekolah bilang, Put lu serius lu jadi pendeta? Pasti ada tuh ngomongan gitu. Gila lu, nah, pasti ada. Nah, itulah cara hidup yang dikendalikan oleh Tuhan. Dan gak peduli kan Pak, kita sebagai pendeta, lu mau ngomong apa kayak emang gue pikirin. Nah, kita bilang begini, ketika bangsa itu menerima tawaran Tuhan, kalau mau, kau kupulihkan, ku kasih batin yang baru, enggak keras hati lagi. Ayo kalau mau pulang, tinggalin Tuhan yang lain. Karena saya enggak mau join sama Tuhan yang lain. Kan Kristen ini enggak bisa abu-abu. Mamon, Tuhan, gelap, terang. Kata Tuhan kalau balik sama saya ini terang. Kalau gabung sana enggak mau. Lalu mereka menerima. Itulah sebabnya setelah 70 tahun pembuangan mereka pulang. Dan di dalam perjalanannya kalau saudara belajar teologi pasti tahu. Ini adalah bagian terakhir, Yesaya dibagi 3 bagian dan bagian terakhir adalah masa pemulihan. Mereka bilang, tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami. Nyerah dia, jadi gembel di perantauan, nyerah. Maka dia bilang, kami ini cuma tanah liat.
terserah mau diapain. Bentuk kami Tuhan, dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Orang itu kalau udah jatuh terpuruk nyerahlah. Banyak orang Kristen hari-hari ini udah jatuh terpuruk masih nekat. Udah ketahuan dia bisnis ketipu, dia masih nggak bisa nih tanggung, jebolin lagi, jebolin, miskin, gembel saudara. Saya kan selalu bilang nih hari-hari ini yang bisnis, hari ini di Indonesia nggak ada bisnis buat nih model rakyat jelata begini, 20M nggak ada, bisnis cuan cepet nope, ceng aja lah, sape, gope, cetiau notiau aja udah cukup. Kalau yang udah MM-an itu adanya di ring 1, nggak ada. Jadi saudara jangan pernah mimpi hayalan-hayalan. Kalau nggak percaya tanya pebisnis. Ya pebisnis kan pasti cuma jalanin yang udah ada aja, betul nggak Pak? Mau naik lagi, habis lu. Bahaya nanti awannya hilang satu-satu nih. Bahaya saudara, kalau awannya udah hilang 3 berarti goncang ekonomi. Tapi awannya tambah banyak saya lihat ya kan. Disitulah tiang awan Tuhan ada di gereja ini, luar biasa. Haleluya. Jadi ini ada quote sedikit. Berserah bukan berarti kita menyerah. Banyak orang Kristen itu ketika terima Yesus nyerah. Terserah Tuhan deh. Saya mungkin beda sama saudara karena saya nggak percaya tuh istilah-istilah dulu pendeta tua-tua bilang mengalir aja. Nggak ada itu mengalir. Nggak ada saudara. Kita harus kerjakan tanggung jawab kita. Baru yang namanya aliran berkat sorgawi turun. Mana ada saudara datang tobat didoain terus diem aja di rumah Tuhan, nanti pasti buka jalan. Gak usah percaya Tuhan, orang yang gak kerja aja gelandangan pinggir jalan makan. Kalau cuma mau cari makan gak usah percaya Tuhan, karena Tuhan itu adil. Tuhan itu adil saudara, dia tetap memelihara alam semesta. Karena yang gak Kristen pun panen, betul gak? Tapi kan kita punya kualitas yang berbeda dong. Saat kita makan, saat kita bekerja, orang tahu kita ini bukan kelas receh, bukan kaleng-kaleng nih baja gitu loh saudara. Jadi lihat, bukan berarti menyerah, berserah itu ialah menyerahkan segala perkara kepada Tuhan karena kita percaya hanya Tuhan yang mampu membuat dan menyelesaikan segala perkara hidup. Emang diawalinya dengan menyerah. Tetapi terus kerjakan dong apa yang bisa kita kerjakan. Kita kan udah belajar Alkitab. Tuhan akan mengerjakan tanggung jawab Tuhan. Kita kerjakan tanggung jawab kita. Kita direktur utama, Tuhan ownernya. Kan begitu gampang. Buktinya lu kalau Natal doa minta duitnya sama Tuhan. Dia pemilik. Di kantor ini lu boleh bikin program. Kalau pemiliknya bilang gak boleh jangan paksa. Kalau paksa bisa korupsi namanya. Jadi sebagai karyawan dan dia sebagai pemilik, kita harus baik-baikin pemiliknya, bukan baik-baikin sesama karyawan. Kan ada orang baik-baikin gembala, baik-baikin ini, baik-baikin Tuhan, saudara. Kenapa Alkitab bilang kita kawan sekerja, berarti kita ini kerja buat dia. Kan kita tadinya kerja buat dunia, lalu ditebus. Konsep budak kan seperti itu. Dulu kerja digamparin jam 2 pagi bangun suruh mandiin ontak bisa. Tuhan bilang oke berapa nih harganya gue tebus. Kalau duit lo bisa cari duit tebus balik. Nih gue bayar pakai tubuh dan darah. Gak bisa orang tebus kita. Pak Budi lu jangan percaya Yesus, gue tebus lo. Ikut gue mati. Mana mau saya mati buat Pak Budi. Tapi Yesus mau mati buat Pak Budi. Mau mati buat saya. Buat saudara mau mati gak Yesus? Mau nggak? Nggak jawab nih rombongan ini nih, artis 3 darah nih. Ya kan? Maulah dia mati buat kita. Jadi yang pertama, serahkan diri. Lalu ada persoalan timbul. Saya sudah nerima Yesus, saya sudah nyerahkan diri. Tapi kenapa sih saya luka terus? Karena tidak membiarkan Roh Kudus berkarya dalam hidup. Iya kan? Kita masih punya benteng pemisah, harga diri. Ya, saya ngomong suku saya aja deh. Saya orang Batak, harga dirinya tinggi banget, saudara. Tinggi. Lo boleh jenderal bintang 3, bintang 4, lo boleh pendeta turun naik sorga. Kalau lo ketemu paman lo, tulang lo mesti hormat. Tuh, harga dirinya tinggi. Kalau nggak hormat bisa berkelahi 7 turunan, begitu. Ya kan nih yang nonton orang Batak, betul kan? Nah, saya beraninya suku saya aja supaya kalau suku lain nanti saya dilapor ke Polda. Orang bangsa kita ini cengeng sekarang dikit-dikit lapor. Makanya tindakan yang kedua, kita harus berani membiarkan, membebaskan Tuhan, bahasa main sepak bola, mengobrak-abrik pertahanan hidup kita. Mari kita lihat di dalam Yohanes 14 ini, kita baca ya. Yuk, 1, 2, 3. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam
namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Semua yang Yesus katakan akan kembali diingatkan kepada 12 rasul dan para rasul-rasul lain yang tidak tercatat, yang ngikut sama Yesus itu kan bukan cuma 12. Bahkan dia naik ke atas surga aja ada ratusan yang lihat Yesus naik. Itu yang Yesus katakan selama 3,5 tahun itu tidak lupa. Walaupun koma titik berbeda-beda antara Matius, Markus, Lukas, Yohanes, lihat semua tidak berbeda kejadiannya. Itu diingatkan lalu turun ke bawah, turun ke bawah, turun ke bawah sampai turun kepada kita tahun 2026 ini. Kalau dulu Yesus khotbah di HOC, Yesus nggak ada di Citra Grand. Tapi sekarang Yesus ada di HOC, Yesus ada di Cirebon. Makanya lebih bagus dia naik ke surga karena rohnya disemburkan, dibagikan ke semua orang. Makanya kita bisa berjumpa orang Kristen. Oh ini Yesus nih, kelihatan dari cara ngomongnya. Ah ini Yesus nih. Ah ini Kristen. Jadi kebahagiaan kita adalah dia naik ke surga, lalu dia turun dan dia akan ingatkan itu. Kita nggak jumpa sama Yesus dalam bentuk tubuh, tetapi kita jumpa dengan dia dalam bentuk firman-Nya. Ini kita dapat dari TV, kita dengar dari lagu. Lagu-lagu ini kan firman Tuhan yang di syair-syairnya yang dinadakan itu kan banyak dari firman Tuhan. Jadi orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan, lalu dia membiarkan dirinya mengerjakan karya Tuhan, maka hatinya lebih cepat mengalami pemulihan dibanding orang yang bertobat tidak membiarkan dirinya, itu tadi saya katakan, diobrak-abrik oleh Tuhan. Jadi bagian ini penting. Dia akan mengingatkan orang yang mau masuk dalam fase itu, maka dia harus percaya bahwa menerima roh yang baru untuk fondasi yang kuat ini mempermudah dirinya untuk berbeda dengan dunia. Dalam hidup saya selalu bilang ada 2 roh di dalam orang Kristen. Karena tidak Kristen pun ada roh hidup, betul ya? Kan orang hidup roh, jiwa, dan tubuh. Ini mah standar, anak remaja juga tahu. Di dalam roh kita ada yang baik. Kenapa? Karena dihembuskan nafas Tuhan di Taman Firdaus. Tetapi di sisi kita hidup di dunia, dunia ini dikuasai oleh si Saitoni Rojim, saudara. Kalau nggak percaya, dia waktu cobain Yesus bilang begini, semua sudah diserahkan kepadaku. Kalau kau menyembah, maka dunia ini kukasih kepadamu. Berarti kita harus mengerti bahwa dunia ini dikuasai oleh si jahat. Mana lebih besar kekuatannya si baik dengan si jahat dalam hidup kita? Si jahat lebih besar, saudara. Kalau nggak percaya sebelum saudara bertobat, dosa melulu kan yang dikerjakan. Kita baik paling sama anak, baik sama orang tua. Tapi kalau kepepet, kita baik tapi hasil dari kebohongan. Nah itu. Jadi kita butuh penyeimbang, bahkan akhirnya memenangkan pertandingan hidup ini oleh bantuan siapa? Roh Kristus yang hadir dalam hidup kita. Makanya tadi di awal saya katakan, Paulus yang udah bertobat aja berani menulis, yang kupikirkan, yang mau kulakukan A, kenapa yang kulakukan B? Karena dia tidak kuat menghadapi kerasnya dunia. Sekali lagi kan ini pengulangan lagi. Pergaulan buruk merusak kebiasaan baik. Makanya kita biarkan dong roh yang satu lagi masuk. Tapi kalau dia masuk, biarin dong dia berantakin kita. Saya selalu bilang kalau kita bertobat kita akan dihancurkan Tuhan. Tapi kita akan dibangun lagi dan posisi kita tidak akan pernah berubah. Dari di sini hancur ke bawah akan ditaruh di sini lagi bahkan lebih. Waktu di sini jadi maling, perampok, pembohong walaupun gereja. Tobat, jatuh, diketawain sama teman-teman di sini. Tapi 2-3 tahun naik lagi di sini. Maka itulah cara Tuhan memakai orang ini. Begitu ditanya lu kemana aja 3-4 tahun. Ya proses Tuhan. Pas ngobrol udah lain. Karena ada roh Tuhan. Wah gue udah gak ikut bisnis itu lagi. Gue udah gak ikut ini lagi. Tapi ada di posisi yang tetap sama. Itulah bahkan lebih. Itulah yang dialami oleh Ayub. Miskin dia jatuh habis. Tapi Alkitab bilang istrinya, anaknya gak ada yang kalahin kecantikannya. Makanya setia. Untung saudara bukan Ayub. Kalau saudara bilang, saya pengen dong jadi Ayub deh Tuhan. Biar bini gue mati, dapet yang baru. Ah itu saudara gak bakal dapet. Gue pusing lihat bini gue kayak begini. Cerewetnya minta ampun. Gue padahal tabah nih. Mati aja semua deh Tuhan biar datang yang baru. Waduh.
Begitu mati semua datang yang baru, ente udah pakai tongkat, udah ngesot. Nah, nggak bisa saudara. Berat saudara-saudara. Yang kedua, biarkan diri kita dipugar. Itu yang tadi saya bilang. Sorry to say, kalau kita bertobat, jangan sedih kalau lu mendadak jadi miskin. Nikmati aja, karena pasti akan diangkat lagi. Tapi banyak orang Kristen gak kuat untuk itu, akhirnya dia balik lagi. Sayang, mau tobat gak kuat, udah keburu habis. Mendingan sekalian aja ambil borongan neraka langsung, gak usah tobat, biar di sini terus. Tapi kalau tobat jatuh bawah, salah mentor, salah teman, salah bergaul, gak bakal naik lagi. Tapi kalau punya teman yang baik, mentor yang baik, ikut arahan Roh Kudus itu bicara tuh di hati nurani ya saudara. Jadi kalau di ibadah, karya-karya Roh Kudus, karunia, saya nggak menolak ada. Tetapi fakta yang nyata kalau orang dipenuhi Roh Kudus, keluar dari tempat ini dia nggak punya musuh. Dia hidupnya mendatangkan damai sejahtera. Karena kalau di dalam gereja ini semua orang suci. Lu suci semua nih, nggak ada yang ngomongin orang. Ntar pas pulang baru, lu lihat nggak tadi dia duduk di situ? Kayak dia aja yang paling keren. Mentang-mentang dia deket sama Bu Ida. Udah deh, gue udah tahu dia siapa. Alah, itu tuh Roh Kudus tuh, Roh Kudus. Jadi orang yang dipenuhi Roh Kudus itu dilihat dari kehidupannya sehari-hari. Bukan di tempat ibadah. Di tempat ibadah mah semua kudus, baik ya kan. Tapi beda juga pas kolekte dijalankan ya kan. Berat dia lihat ada yang merah, kasih gocengan aja deh. Nah itu juga bahaya saudara. Berat. Orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus kelihatan kok dari cara hidupnya. Berdebat pasti. Ribut pun pasti. Kita kan belum suci, belum kudus. Tetapi dia tidak menyimpan dalam kehidupannya. Masalah ada nggak? Ada, tapi masalah tidak menggerakkan hidup dia. Bahkan masalah membuat dia lebih mencintai Tuhan. Orang yang dipimpin oleh Roh Kudus selalu dalam pergaulannya, Alkitab bilang damai sejahtera kuberikan kepadamu. Damai sejahtera itu tidak membuat kamu takut dan gentar karena beda. Dan damai sejahtera itu akan mengendalikan, Alkitab bilang mengendalikan hati dan pikiranmu. Jadi apapun yang terjadi kalau bisa, muka kita harus lebih muda dari umur kita. Jadi Bu, kalau ada umur 50 muka lakcapnya. Lakcap tuh berapa ya? 60. Umur gocap, pas ngaca lakcap. Udah banyak dosanya udah pasti. Makanya orang itu perlu sukacita, gembira. Gak perlu skincare ke Korea. Orang kalau di dalam Tuhan dia gembira aja. Cuci muka aja pakai asepso. Bagus. Pantat penggorengan aja bersih apalagi pipi. Keangkut lo tuh sini nih semua kulit-kulit lo. Jadi Alkitab bilang orang yang dipenuhi Roh Kudus gak punya ketakutan dalam hidup ini. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Ya kalau bilang, lu udah terima Roh Kudus? Ya saya gak tahu ya, umur 30 dulu saya masih begitu. Sekarang kan udah 60 Pak Budi, ya enggak? Udah lebih dewasa. Lu jangan banyak cerita lah sama gua. Hidup lo aja hari-hari gimana. Utangnya di mana-mana lo. Berantem di mana-mana. Sama keluarga ribut. Tapi kalau penyembahan, sampai kayak mau ke langit dia. Nggak ada gunanya saudara. Sekarang kita fakta aja dah. Kristen sekarang udah bukan lagi. Maaf nih, bukan mau nyindir gereja yang suka taruh ini, rame gede. Bukan, nggak apa-apa, bagus gereja besar. Saya selalu nih, mungkin saya udah tua juga ya Pak Budi ya. Gereja itu yang sehat dia kenal gembalanya. Ya kalau dia nggak kenal gembalanya, saya nggak bilang nggak sehat. Tetapi mau apa lagi di situ? Karena gembala itu adalah perpanjangan tangan Tuhan yang akan membimbing jemaatnya. Saya nggak keberatan loh gereja besar ya, jangan salah gitu. Tapi kasih tahu sama anak-anak saudara, jangan bangga gereja 2000, 3000, keren. Lu punya masalah siapa yang beresin? Saya nggak bilang juga, punya masalah ngadu ke Pak Budi gimana nih uang sekolah anak gue, ya lu kacau juga. Tapi kan orang yang dalam Tuhan dia tahu, dia punya teman ngobrol, bercengkrama, ngobrol tentang persoalan-persoalan hidup. Kalau ada roh Tuhannya dia akan cari tempat di mana dia mengalami persekutuan ini menjadi bagian dari keluarga. Baru hati bisa pulih. Saudara datang ke gereja sana pulang ngomel aja. Gue gak bisa ketemu gembala gue. Mau ketemu ada stafnya. Jangan. Ya gak bakal bisa ketemu. Saya gak bilang salah ya gereja itu. Kalau saudara kenal itu paling bagus. Tapi kalau udah 2000 repot. Saya gak larang loh saudara. Jangan bilang nanti ini pendeta nih. Enggak.
Kalau 100, 200 tuh kenal. Pak Budi pasti ini kenal semua kan. Kelakuannya yang kacau juga tahu nih. Yang baik juga tahu. Yang susah diomongin juga tahu. Tapi kan itu indah. Persekutuan ya, bahasa kerennya koinonia itu tidak lagi bicara tentang jabatan. Sorry, ibu boleh kaya raya. Ibu boleh suami jenderal. Kalau di kebaktian, lu telat duduk belakang. Emang lu siapa? Karena kita sedang datang ketemu kepada Tuhan. Yang esa, semua datang kepada Tuhan. Nanti pulang di kantor baru, lo gue bos. Kalau di gereja nggak ada bos. Di gereja nggak ada bos. Di gereja bosnya Yesus Kristus. Perpanjangan tangannya yang ngatur gereja tuh ya gembalanya. Udah titik, nggak usah banyak cerita lah. Ya kan, jangan terus, ya Pak Budi tahu dong, dia kan ini jenderal bintang 3. Dia mesti duduk di depan. Nggak ada, nggak main begituan. Saudara. Kalau lu telat di belakang, lu di belakang. Nah itu penting supaya kita kembali ke fitrah kita. Apakah Yesus ngajar khotbah di bukit duduk di batu terus bilang, Pet, tuh wali kota suruh ke sini. Enggak, ada orang kaya naik ke pohon mau lihat Yesus. Habis tuh harga dirinya tuh. Orang kaya pemungut cukai dia kan bisa bayar kolektor. Suruh pinggir semua gue mau ketemu. Kan begitu orang kaya. Semua pinggir gue gak mau rapat dulu. Tolong panggil pendeta ini gue mau ketemu nih diskusi. Pendeta dipanggil begitu. Ya kan, kalau Yesus enggak. Woi orang kaya ngapain lo naik ke atas pohon? Ya soalnya enggak, ya udah turunlah. Gue boleh gak main ke rumah lo? Itu baru keren. Orang ribut gak? Ribut. Ngapain tuh main sama perampok? Udah lu diem lu. Hari ini, woi itu baru keren. Ada keselamatan di rumah orang ini. Terus si kaya disuruh balikin, enggak ada Roh Kudus. Gue balikin deh yang gue rampok. Itu baru keren saudara. Ini enggak, ya kan dulu gue masih di luar Tuhan, gak apa-apa dong ngerampok, sekarang enggak. Ya kan kayak begitu saudara, beda ayat sama faktanya. Oleh karena itu mari kita benar-benar serius. Ketika kita mengizinkan Roh Kudus, izinkan Roh Kudus terus memenuhi segenap kehidupan kita untuk menuntun kepada kebenaran agar, agar kehidupan kita kudus dan berkenan kepada Allah. Jadi bagi saya sederhana. Manusia perlu punya karunia itu. Karena Tuhan bilang setidak-tidaknya punya satu karunia. Masa sih lu, gue gak bisa masak. Masa sih lu gak punya apa. Kalau gak ada ya mati aja. Jadi patung aja saudara. Tuhan itu kan adil. Saya kasih 1 talenta. Tapi gue balik lu jangan cuma 1 dong. Berarti lu gak ngerjain dong keselamatan lu. Kan saya selalu bilang. Gak semua orang Kristen masuk surga. Karena surga paketnya mengasihi, gak boleh punya musuh, melayani. Iya dong, kecuali saudara terima Yesus langsung mati kayak yang di sebelah salib. Kita masih ada kerjaan. Kalau dia panggil kita nanti, dia dapati kita setia apa enggak. Kalau setia masuk surga, itu ada lagunya kan. Kita nggak akan sempurna. Saudara mau belajar kemanapun kita nggak bisa sempurna. Tapi kita mengejar kesempurnaan. Sampai kapan? 1 Tesalonika 4. Waktu yang sempurna datang. Kita disempurnakan menyongsong di awan yang permai. Itu pasti. Yang mati dalam Tuhan. Yang mati didapati setia. Dan kita hari ini setia. Menyongsong. Nggak mungkin yang jahat ketemu sama yang kudus. Makanya yang jahat perlu dikuduskan dulu. Supaya menyongsong di awan yang permai. Bagaimana mau dikuduskan? Baca Alkitab nggak pernah, musuhan terus, tapi rajin gereja. Tapi bukan di HOC Tanjung Duren, HOC di Kongo, jauh. Yang Piala Dunia. Kalau ini setia semua nih Pak. Lebih setia lagi kalau Natal, kursinya penuh. Nggak usah bikin Natal kursi penuh Pak, segini aja raya ini, sewa bis jalannya ke Jogja nih. Kasih hadiah daripada kasih makan orang nggak jelas kemana tuh. Karena ada gengnya Pak kalau Natal. Ada tuh 20 orang, 30 orang tuh cincing, kongko. Di mana-mana ada dia tuh. Dia lagi. Ya dia lagi. Emang dia partai Natal, Kristen partai Natal. Udah kreseknya siap tuh. Gak apa-apa videoin biar dia kalau nonton tahu tuh. Gue lihat muka lu aja kebaktian jam 4, jam 3 udah datang tuh satu gerombolan tuh. Wah kacau. Tobat kagak, ya kan kita juga hati juga peka dong. Masa bertahun-tahun gue kasih makan orang habis itu dia pergi. Ya itu biar aja menteri sosial yang kasih makan. Kita mesti jelas. Sekolahin anak, anaknya mesti yang pinter. Ya kan, beasiswa gak naik-naik, bingung kita. Nah, itu perlu hikmat. Yang ketiga terakhir saudara. Waduh luar biasa emang kalau ngomong di sini waktu jalan cepet bener. Efesus 4 ayat 31 berkata demikian. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian,
fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Ini repot nih. Orang Batak, orang-orang keras, ya kan? Indonesia Timur, sulit nih ramah nih. Kalau Pulau Jawa ramah, tapi sama ujungnya juga mati juga, ya kan? Terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Bayangkan ketika kita ngaku bertobat, lalu membiarkan diri kita dipimpin oleh Roh Kudus, tapi kita masih belum bisa berdamai dengan semua orang, sulit. Makanya saya nih dalam setahun ini selalu menyinggung, sulit masuk surga Bapak Ibu. Sulit. Enggak semudah waktu kita pertama tobat dengar khotbah yang indah-indah. Yesus benar satu-satunya jalan keselamatan. Hanya lewat Yesus benar. Tapi kan bukan sekedar dapat tiket terbang. Tiketnya mesti dijaga Bapak Ibu. Ya kan ini kan udah terima Yesus semua, udah dewasa dong. Kalau saudara masih musuhan, berat saudara. Karena tidak ada orang musuhan di surga. Masa nanti di surga lagi duduk-duduk tidur-tidur sama macan. Itu si Inci tiba-tiba ngomong sama Petrus. Pet, kok si Alyong masuk surga? Kenapa? Ngalu dia di bumi dia minjem duit gue belum bayar. Dia, mana mungkin di surga ada diskusi tentang itu. Di surganya ada diskusi tentang kemuliaan Tuhan. Saya belum pernah ke surga tapi saya yakin karena dia adalah Raja Damai. Di surga pasti ada kedamaian. Dia adalah terang dunia, maka di surga tidak mungkin habis batu bara, ada terang terus. Iya kan? Apalagi dia adalah sang sukacita, di surga kita bersukacita. Jadi bagi saya, ayo lepaskan pengampunan kepada siapapun. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Kolose 3. Jadi kalau tanpa alasan Tuhan mau mengampuni saudara dan saya, ya alasannya kan cuma cinta. Enggak ada alasan karena lu udah baik, enggak. Dia mencintai kita, kita jahat, tetap dia mencintai kita. Terus betapa jahatnya kita menerima pengampunan yang gratis cuma-cuma. Lalu kita tahan untuk menghabisi orang karena buat kesalahan sama kita. Itu namanya jahat saudara. Itu namanya jahat. Memang sulit mengampuni orang yang menyakiti kita ketika kita tidak buat apa-apa. Tetapi harus bisa karena firman Tuhan disampaikan. Tuhan tahu kemampuan kita bisa lakukan itu. Jadi ini jelas. Orang yang berani melepaskan pengampunan. Berani luka lama itu hanya menjadi kenangan. Dan bukan kenangan buruk. Kenangan untuk saya melakukan yang lebih baik lagi supaya tidak terjadi peristiwa lama yang menyakitkan. Ya kan? Pahit. Tadi dia bilang yang paling susah tuh geram kalau menurut saya. Kalau saya sama kamu musuhan, dipanggil Pak Budi didoain bisa selesai. Ya deh Mas, kita selesai. Ya emang gue juga salah. Tapi geram, lu tanya aja sama WL, sama Singer tuh. Besok pakai batik, atasan putih, dia dateng loh pakai orange. Geram kita. Emang nih gobloknya gak berubah-berubah nih orang nih. Bodohnya minta ampun, auban, geram, tuh geram. Bisa datang suatu waktu. Kan gue udah bilang tadi naik. Lu gak denger sih, lihat dong. Geram tuh kan. Kan gue udah bilang begini. Lu gak denger sampai gue kesini. Iya kan? Ya itu geram. Jatuh ke dalam dosa. Nanti evaluasi, makanya lain-lain lihat dong. Lu begini kan. Gak perlu geram. Memang geram itu paling gedek. Datang, telat lagi lu. Aduh, tolonglah Bapak Ibu. Jangan menciptakan kegeraman karena itu dosa mendadak. Iya kan? Itu dosa yang tidak direncanakan. Tapi gue gedek banget. Makanya denger gue udah WA. Ya kan? Saya aja hampir jatuh ke dalam dosa kegeraman tadi. Cuma orang level tinggi yang ngerti ya Pak WL ya. Kalau jemaat mah gak ngerti, merem aja dia terus. Aduh, haleluya. Yang kedua, ya kan, kita harus mengampuni karena kita sudah lebih dahulu. Ini kan standar banget.
Tahu tapi nggak bisa melakukan. Itu dia. Orang Kristen tuh kelemahannya di situ. Gue tahu semua deh, gue udah tahu semua, gue udah tahu semua. Ya tapi bisa nggak ngerjainnya? Udah tahu semua. Kacau aja. Orang Betawi bilang tuh pale lo benjut. Ya kan? Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Nah, tadi di atas tuh potongan terakhir, ini ayat lengkap nih. Apabila yang seorang menaruh dendam. Bayangin dendam itu kan berarti permanen itu saudara, lama dendam. Dendam kesumat. Di suku saya tuh ada kayak gitu dendam. Biar aja dia mati, nggak kulihat mayatnya. Bayang. Mayatnya aja udah nggak bisa ngomong, dia masih dendam. Dulu dia lihat tuh, lihat anaknya tuh, kurang ajarnya tuh dulu bapaknya. Turunkan ke anaknya, nggak aku tegur, aku ajarin anak saya. Nggak usah main sama dia tuh. Padahal anaknya pelayanan di HOC, dia kawalet, anak yang dia dendam di HOC Subang gitu. Ketemu nggak ngomongan. Dendam itu paling bahaya, tetapi kita harus mengampuni loh orang yang dendam. Ngeri nggak? Ini ayat ngeri-ngeri sedap. Sabar. Saya orang Batak banyak banget namanya sabar. Sabar Panggabean, sabar si Ombing, sabar Rudin, si Hotang. Sabar tapi tampar orang juga. Ada yang Pardamaian, Huta Barat, Pardamaian, Panggabean, tapi nggak damai. Iya kan? Ada si Makmur, tapi menderita melulu. Namanya Makmur, ya kan? Aduh, ampun. Ini kalau yang saya sebut-sebut marga ini kebetulan yang nggak disengaja. Nanti ada yang benar namanya, lapor lagi digerebek di gereja. Maaf ya. Jadi hari ini kita sudah belajar bahwa mengampuni itu keputusan. Ya, bukan perasaan. Ketika menjadi Kristen keputusannya harus mengampuni. Titik. Ci, lo gue ampunin Ci, tapi kalau lo belum, karena perasaan gue masih sakit sama lo. Gila gak? Terus doa bareng, ada orang gereja doa bareng lo, tapi gak ngomongan. Ada, di sini gak ada ya, saya ngomong nih terus terang, di sini ngomong semua ya. Ngobrol semua lo di sini. Kalau gak lo jahat banget lo hidup lo. Kebaktian, nyanyi bareng tapi gak ngomongan, lo jahat pokoknya, gue kasih tahu. Cuman 20 orang musuhan, bagaimana mau bertumbuh? 20 orang aja lo musuhan, gimana Tuhan kasih 1000? Bikin partai kali lu. Jadi hari ini saya ingin sampaikan, saudara kalau kita mau mengalami hati yang pulih, benar karena saya sedang khotbah di HOC, di sini semua baik dong, nggak boleh nggak ada ngomongan, harus selesai hari ini supaya kita masuk surga. Buat apa saudara ada di sini? Buat apa saudara nyanyi? Sampai capek tuh dia nyanyi ngulang sana, apa ada reggae nadanya, apa segedangdut. Terus lo musuhan nggak ada gunanya. Maaf nih, saya ngomong terus terang, gak ada gunanya saudara ibadah hari ini kalau pulang masih musuhan. Jahat lu, jahat. Gue gak tahu deh, tega. Kalau lu sampai bilang amin, pasti ada nih. Ya kan? Kalau udah amin begini pasti ada. Selesai, gak usah pikir harga diri. Kita selesai duluan. Ci, gue emang salah sama lo. Kok gue emang salah? Dek, gue emang salah. Udah, gue minta maaf. Lu gak mau maafin urusan lu. Urusan gue udah selesai. Please jadi manusia, selesaiin aja urusan kita sama Tuhan. Lu marah terus, lu sakit sendiri, lu pusing lu sendiri. Kita happy, makan. Ntar kita makan lihat kura-kura, enak sudah. Ya enggak? Tapi jangan lu musuhan. Masa lu lihat kura-kura senyum, lu lihat teman sebelah lu makan, lu kagak demen. Saya kasih tahu nih, biar Pak Gembala tahu nih. Tadi Pak Gembala soalnya lagi, Pak saya kasih tahu nih jemaat di sini kalau masih ada yang musuhan, jahat mereka Pak. Saya nggak tahu ya ada apa enggak karena saya nggak main di sini. Jahat, firman Tuhan bilang kalau lu mau dipulihkan, ya lu selesaikan masalah. Kalau dia nggak mau Pak, dia terlalu kurang ajar Pak mas. Lu selesai aja, dia biarin aja kurang ajar. Selesai kita ketemu senyum, nggak ada harga diri, dendam, ampun. Ya Bu, jangan jahat Bu, Pak jangan jahat, anak muda jangan jahat. Tuhan mengampuni kita ketika kita masih jahat. Ya maaf nih, saya nggak ada bisikan apa-apa loh, nggak pernah ketemu apa-apa. Tapi kalau memang ada yang masih musuhan damai. Tadi teriak Pak gini, amin, berarti ada. Ada, kalau semua diam berarti nggak ada. Jahat lu, maaf ya saudara boleh marah sama saya terserah. Sebagai hamba Tuhan saya sampaikan yang benar. Jahat kalau kita ibadah cuman 30 orang musuhan. Nyanyi lagu yang sama, doa yang sama.
firman yang sama, menu masakan yang sama, tapi nggak ngomongan jahat. Saya simpulkan ya, jahat, dengar. Nah, didasari Kolose pasal 36 ayat 26, Yeskiel. Ingat aja Yeskiel 36, 26. Kalau hati kita masih panas, masih jahat, Tuhan menawarkan hati yang baru, batin yang baru, roh yang baru. Supaya kita bisa menjalani kehidupan dengan benar. Ada 3 prinsip sederhana. Menyelesaikan hidup kita. Marilah kita mati ketika Tuhan dapati kita tetap setia. Itu yang paling keren. Pasti masuk surga. Ya kan? Tapi didapati kita mati tergeletak dengan wewe gombel lain. Lagi di atas meja mengaku bujangan, serangan jantung mati. Makanya saya kalau pesta doa, Tuhan jangan mati dong di pesta. Nggak enak, nggak siap, bahaya. Serahkan diri kita sepenuhnya kepada Kristus. Percayakan diri kita dengan karya Roh Kudus. Ya, percayakan diri kita sepenuhnya dengan karya Roh Kudus, kepada karya Roh Kudus. Dan yang ketiga, berani melepaskan pengampunan kepada siapapun. Saya yakin kita bisa lakukan ini. Percaya pasti bisa. Rohnya yang kudus itu memampukan kita. Saya itu sudah sampai baca 2 kali ini. Tandanya nih khotbah udah selesai. Tetapi pemusik gak naik juga sudah. Berarti dia mau, kita mau. Tapi saya gak geram. Saya karena sudah mengendalikan diri dia lupa. Tapi saya gak geram saudara. Aduh, itu cuma tingkat sorga tuh yang tahu tuh. Cuma tingkat sorga ya. Kalau jemaat biasa kayaknya nggak tahu saudara ya. Oleh karena itu saya percayalah. Mari kita bangkit berdiri, kita beri tepuk tangan. Kita katakan, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Dalam segenap langkahku memuliakan namamu. Amin. Terima kasih para artis HOC. Pertahankan Pak ini artis HOC. Oh haleluya. Puji Tuhan. Mari coba hayati lagu ini saudara. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan sekali lagi saudara. Sungguh-sungguh naikkan lagu ini sebagai pengakuan kan keinginan iman kita. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, muliakan namamu. Seperti firman Tuhan tadi berkata, kami ini tanah liat, Engkau yang membentuk kami. Bagaikan bejana siap dibentuk. Demikian hidupku di tangan-Mu Bapa. Di tangan-Mu dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku alat dalam rumah-Mu, alat dalam rumah-Mu. Inilah hidup kami Tuhan, semua ada di tangan-Mu, di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Dengan sungguh katakan kerinduan kita, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku. Sekali lagi, lebih sungguh katakan, ku mau seperti-Mu, mau seperti-Mu
Yesus disempurnakan selalu, sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Musik main dengan lembut. Saudaraku, ambil waktu kita 3-4 menit. Kalau kau gak keberatan, kita sama-sama fokus, tunduk kepala, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami responi firman Tuhan dengan satu komitmen bahwa kami mau disempurnakan oleh Tuhan. Kami siap dihancur leburkan Tuhan. Kami siap kembali dirakit oleh Tuhan. Bukan lagi seperti tanah liat yang keras, tetapi tanah liat yang lembut. Kemana Tuhan membentuk kami, kami siap. Bahkan keluar dari rencana hidup kami, selama itu rencana Tuhan, kami siap. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman Tuhan. Sambil tertunduk tutup mata, kami berdoa. Kami mau serius hari ini Tuhan. Kami gak mau jadi jemaat-jemaat yang munafik lagi. Jahat, tahu firman tapi berat melakukannya, bahkan gak mau. Hari ini terima kasih Tuhan ingatkan kepada kami. Untuk kami serius menyerahkan diri kami sepenuhnya kepadamu. Untuk bukan hanya slogan, tetapi mengeksekusi, melakukannya. Dan hari ini Tuhan ingatkan, kami akan berhasil kalau kami biarkan Roh Tuhan berkarya. Dan hari ini kami buka hati kembali. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan kalau kami menjadi Kristen yang hanya identitas selama ini. Kami ada di gereja, kami pembohong karena kami gak bisa berdamai dengan banyak orang. Kami di gereja memuji Tuhan, mengangkat tangan, menari dan mengatakan Yesus satu-satunya Tuhan. Tapi sikap kami tidak menunjukkan bahwa kami bergantung pada satu-satunya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Firman telah menghajar hamba-Mu dulu ketika mempersiapkannya, dan hamba bagikan kepada mereka. Biarlah menjadi pedang bermata dua menusuk setiap kami, sehingga kami pulang menjadi orang yang sungguh-sungguh menyerahkan diri kami, membiarkan karya Tuhan terjadi dalam diri kami. Dan yang lebih lagi, dunia melihat bahwa hidup kami bukan kami lagi. Dunia melihat bahwa hidup yang kuhidupi adalah Kristus. Maka kami bisa berdamai, memberikan pengampunan kepada siapapun. Saudara, hari ini kalau firman Tuhan kembali mengingat ulang pertobatan kita, tapi kita belum melakukan, ambil waktumu 1-2 menit berdoa secara pribadi. Kalau firman Tuhan ini kembali merefleksikan bahwa hidup kita tidak sepenuhnya kita serahkan kepada Tuhan, berdoa buat komitmen yang baru. Sehingga Tuhan tidak terhambat ketika berkarya dalam hidup kita. Karena kita masih mencintai dunia ini. Mari katakan, ya Roh Kudus berkaryalah dalam hidupku. Mari katakan, ya Roh Kudus, biar sebebas-bebasnya kau lakukan apapun. Ya Roh Kudus, aku percaya bahwa kau memampukan kami mengampuni siapapun. Sehingga pulang dari tempat ini, saudara, kita gak sama lagi. Saudara, bayangkan tahun ini sudah berlangsung 6 bulan. Tapi kita tidak lakukan apapun untuk kemuliaan Tuhan. Pulanglah, ceritakanlah tentang Tuhan dalam hidupmu. Kalau kau berkata aku gak fasih lidah, lewat sikap hidupmu, lewat pikiranmu, lewat apa yang kita kerjakan, orang tahu kita adalah orang yang sudah diselamatkan. Terima kasih Bapa, kami ingin mengatakan kami bangga punya Tuhan seperti Engkau. Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami, selalu menjadi benteng kami. Bahkan di tengah kami tidak setia, Engkau tetap berdiri di muka pintu, mengetuk pintu hati kami, dan hari ini kami buka. Karena firman Tuhan berkata, kalau kami buka pintu hati kami, Engkau masuk ke dalam, Kau duduk makan sehidangan dengan kami. Dan kami siap makan sehidangan dengan. Terima kasih Bapa. Hamba berhenti berbicara, tapi hamba percaya dari awal setiap perkataan hamba-Mu jadikan firman Tuhan yang menetap di setiap hati mereka yang membukanya. Dan hamba percaya firman tidak pernah kembali dengan sia-sia. Terima kasih Bapa. Secara khusus hamba berdoa hari ini untuk Bapak Gembala dan Ibu Gembala. Engkau berkati mereka Tuhan. Tambah-tambahkan terus hikmat. Beri kesabaran. Beri ketenangan ketika menghadapi situasi yang tidak diharapkan. Biarlah dia terus berdua menjadi panutan bagi jemaat yang ada di tempat ini. Bahwa persoalan bisa selesai ketika mereka melihat kehidupan Bapak dan Ibu Gembala yang terus takut akan Tuhan. Kau memberkati anak menantu cucu usahanya.
Hamba percaya usaha yang dia lakukan saat ini berbeda dengan usaha yang dia lakukan di masa-masa belum mengenal Tuhan. Itulah sebabnya berkat Kau terus turun dalam usaha ini. Dan kami semua boleh merasakan itu di dalam setiap kali ibadah-ibadah minggu. Bahwa berkat Tuhan tercurah bagi setiap jemaat yang hadir. Engkau memberkati seluruh jemaat, jadikan mereka jemaat yang setia. Tidak ada lagi permusuhan. Yang ada adalah sukacita, damai sejahtera, surgawi yang melampaui segala akal, harga diri, sakit hati, dendam. Semua selesai oleh damai sejahtera. Sehingga selesai ibadah ini, kami menyelesaikan semua persoalan secara internal, menjadi jemaat yang tangguh, jemaat yang luar biasa. Engkau memberkati pemimpin pujian, singers, pemain musik, multimedia, orang-orang yang sudah terlibat dalam ibadah hari ini. Berkat-Mu turun atas mereka. Engkau lebih mengerti, lebih tahu berkat apa yang akan Kau turunkan bagi mereka semua. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih, terima kasih. Hamba percaya di waktu Tuhan akan jumpa lagi dengan mereka dalam ibadah-ibadah berikutnya. Inilah doa kami, inilah syukur kami. Kami naikkan hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Terima kasih Pak Rio Panggabean yang Tuhan kasih Roh Kudus kasih kepekaan yang luar biasa ya. Dan terima kasih firman Tuhan yang sangat memberkati kita semua di HOC. Ya sangat memberkati. Terima kasih sekali lagi Pak. Tuhan memberkati. Kita akan siap untuk memberikan persembahan. Mari saudara siapkan persembahan yang terbaik yang akan kita bawa bersama-sama. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita satukan hati kita untuk berdoa. Bapa, untuk setiap kebenaran firman Tuhan yang sudah menegur kami ya Tuhan. Pada pagi siang hari ini Tuhan, kami terima Bapa, dan biarlah Tuhan itu menjadi pemulihan bagi kami, terutama di GBHOC ini Tuhan. Sebab Roh Kudus ada di tempat ini, Roh Kudus ada, dan Roh Kudus yang menaungi gereja kami ini Tuhan. Jemaat Tuhan saling mengasihi satu dengan yang lain, sebab kami sebagai tubuh-tubuh Kristus yang satu di dalam Engkau. Dan biarlah Tuhan Engkau kembalikan berkat-Mu kepada hamba-Mu, Bapak Pendeta Rio Panggabean yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami. Firman Tuhan sudah menjadi rema bagi kami ya Tuhan. Tuhan kembalikan berkat-Mu, pengurapan-Mu kepada hamba-Mu ini ya Tuhan. Dimanapun Tuhan pakai untuk memberitakan firman-Mu, biar Tuhan pakai dengan kuasa, dengan dahsyat ya Tuhan. Sehingga banyak orang yang dipulihkan, banyak orang dimenangkan, banyak orang dikuatkan, banyak orang disembuhkan Bapa, bagi kerajaan surga. Begitu juga dengan istri, anak-anak, seluruh keluarganya. Tuhan kiranya selalu menyertai, Tuhan memberkati. Dan Tuhan selalu melindungi mereka dimanapun mereka berada Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Saatnya kami akan memberikan persembahan. Kami siap membawa persembahan kami. Kami bersyukur karena Tuhan senantiasa memberkati kami. Jasmani maupun rohani kami selalu Engkau berkati Bapa. Dan saatnya kami akan membawa persembahan kami dengan penuh ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Iya, terima kasih pada hambanya. Ya, khotbah hari ini adalah sangat luar biasa, saudara. Ya, Tuhan taruh perkataan di dalam bibir hambanya. Karena apa, saudara? Saya tidak pesan apa-apa, judulnya pun saya nggak tahu, isinya apa nggak tahu. Tapi khotbahnya persis seperti apa yang kita pergumulkan minggu-minggu ini, ya, dalam gereja. Dan saya pikir Tuhan mungkin ngomong sama Bapak Pendeta kali ya. Kok bisa persis sekali dengan masalah kita semua yang kita hadapi pada minggu-minggu ini. Saya percaya itu suara Tuhan. Ya, jadi kita harus dengar suara Tuhan. Kita harus melakukan apa yang Tuhan firmankan melalui hambanya pada hari ini. Tadi juga waktu Pak Reo ya sudah. Poin ketiga, pemusiknya
nggak peka Pak. Jadi dia masih duduk. Poin ketiga, saya langsung ke atas, cek makanannya siap belum nih. Nah, poin ketiga, poin terakhir, saya langsung buru-buru ke atas nih. Waduh, siapin makanan ini kemana nih ya kan? Jadi kita harus peka juga, harus tahu juga ya kan? Harus punya kepekaan. Tapi musiknya mungkin tim musik semua lagi benar-benar serius dengarkan firman Tuhan ya. Tapi saya udah langsung ke atas Tuhan. Ya terima kasih banyak Bapak Pendeta Rio Panggabean, sangat diberkati kita semua firman-Nya pada hari ini ya. Kita ada yang khotbah besok siapa? Aku ya. Oke. Oh iya. Ini ya bersambung nih ya kan. Kemarin tentang apa namanya? Yang pertama ya. Yang nanti kita teruskan kalau bisa Tuhan selesai tentang perlengkapan senjata Allah ya. Kita harus hadir. Ini sangat penting sekali. Musuh kita tuh bukan yang kelihatan, yang mudah kita lawan, mudah kita ajak berantem, tapi musuh kita tidak kelihatan. Maka Tuhan juga berikan senjatanya, pertahanannya itu, ketopong keselamatan, apa itu, ya kan? Karena otak kita diserang oleh iblis, telinga kita diserang oleh iblis, ya kan? Lah ada lagi baju sirah, ya, untuk perang, ya kan? Untuk menangkis senjata yang masuk ke tubuh kita. Hati kita dilindungi oleh firman Tuhan. Ikat pinggang kebenaran, itu firman Tuhan. Pedang roh untuk melawan setan. Jadi kita tidak sadar bahwa setiap hari, setiap saat kita dikelilingi oleh roh jahat. Seperti singa yang mengaum-ngaum mengelilingi kita untuk siap untuk menerkam kita. Jadi kita perlu sekali perlengkapan senjata Allah ya. Karena musuh kita bukan teman kita, bukan orang tua kita, bukan anak kita, tapi musuh kita adalah iblis yang tidak kelihatan. Amin saudara. Jadi kita harus belajar karena hari ini adalah hari yang jahat, maka belajar bagaimana kita menang atas iblis ya. Pastikan datang dan ajak teman-teman yang lain ya untuk datang. Next. Persekutuan doa kita tetap selalu adakan pada hari Kamis ya, ajak teman-teman juga ya kan untuk datang berdiskusi ya kan. Jadi jangan sampai kita ajak teman yang suka ngantuk, Saudara. Kemarin teman saya ajak orang ngantuk juga. Saya bilang jangan datang lagi. Saya telepon dia, jangan datang lagi. Jangan ajak teman itu lagi. Karena mempengaruhi ibadah itu. Kalau kita ibadah pada tiduran gitu kan. Waduh saudara, tidak baik. Maka saya disiplinkan bahwa kita kalau komsel harus setelah makan seger dong. Kita ibadah, diskusi, tanya jawab, kesaksian, itu bagus ya. Jangan habis makan kenyang tidur sama ibadah. Lu jangan datang lagi deh, jangan ajak teman lagi ya bilang itu. Terus terang saya nggak mau kita ibadah sungguh-sungguh. Ada yang lain tuh delosor gitu kayak sangat tidur. Waduh saudara, itu bukan tidak bisa dimenangkan itu ya. Karena dia tujuannya bukan untuk ibadah ya. Saya orangnya tegas. Ya, saya nggak mau nggak tegur, harus tegur juga supaya mereka sadar. Ya kalau kamu nggak bisa dibenarkan, jangan di sini. Ya kan, mengganggu yang lain dong ibadahnya. Ya, jadi datang kita berikan kesaksian, ya diskusi firman Tuhan setiap hari Kamis. Ya, next baptisannya. Nah ini sudah peka sekarang pengerjanya, udah siap-siap ke mimbar nih. Next ya baptisannya kita ajak yang belum dibaptis untuk dibaptis dimenangkan. Ini di hari Tuhan mau datang, jadi kita cepat-cepat Injili teman-teman kita yang belum mengenal Tuhan. Mari kita berdiri saudara. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menantikan-Mu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia ku melayani-Mu sampai akhir ku menutup mata. Ku tetap setia Yesus.
kami Tuhan, kami mau setia kepada Tuhan sampai Engkau datang kedua kali. Namun satu hal yang perlu kami renungkan, bagaimana kami mau setia kepada Tuhan kalau kami masih memiliki dendam kepada saudara kami. Pagi ini kami ditegur oleh hamba-Mu agar kami memiliki sifat mengampuni. Selidiki hati kami agar kami memiliki mengubah kehidupan kami dan belajar mengampuni terhadap orang yang bersalah kepada kami. Engkau berkati hamba-Mu yang telah melayani pada saat hari ini Tuhan. Engkau berkati keluarganya, Engkau berkati Tuhan anak-anaknya. Dimanapun hamba-Mu melayani, kiranya kuasa dari Roh Kudus menyertai hamba-Mu. Setiap pergumulan dan kerinduan dari hamba-Mu, Engkau Allah yang campur tangan. Bapa, biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan. Kalau Kau berkati Bapak Reo Penggabayan yang telah menyampaikan firman Tuhan, Engkau berkati juga Tuhan Bapak Gembala kami di tempat ini. Menjadi seorang pemimpin tidaklah mudah, apalagi pemimpin rohani. Bapak, berikan roh kesabaran kepada Bapak Gembala kami. Tambah-tambahkan hikmat-Mu kepada Bapak Gembala kami. Apapun kerinduan dan pergumulannya, biarlah Tuhan yang campur tangan. Berserta dengan Tuhan Ibu Gembala kami yang saat ini tidak beserta dengan kami, biarlah Tuhan juga melindungi, menjagai, mengurapi setiap tutur kata yang keluar dari mulut hamba-Mu dalam penyampaian kebenaran firman Tuhan. Engkau urapi Tuhan hamba-Mu dalam pelayanannya. Bapa, biarlah Tuhan juga Engkau berkati kami sebagai kaum imam Lewi. Sekecil apapun bentuk pelayanan kami, Engkau berkati Tuhan dengan berlipat kali ganda. Engkau lihat Tuhan pergumulan dan kerinduan kami saat ini. Kami hanya berseru kepada Engkau Tuhan. Engkaulah Tuhan yang menjadi owner bagi kami. Engkau yang empunya segalanya. Kami hanya diajar untuk datang kepada Tuhan yang empunya segalanya. Jadikan kami Tuhan menjadi pribadi-pribadi, menjadi anak-anak yang dimenangkan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapak, Engkau berkati juga Tuhan setiap jemaat-Mu saat ini yang sedang dalam pergumulan. Apapun kerinduan dan pergumulan kami, Engkau Allah yang campur tangan. Jadikan kami menjadi pribadi-pribadi yang berkemenangan bersama dengan Tuhan. Bapak, kami bersyukur kalau saat ini Engkau kirimkan satu jiwa di tempat ini. Kami juga Tuhan berharap kepada Tuhan dan memohon dengan sangat kepada Tuhan. Kirimkan ke depan juga Tuhan jiwa-jiwa, sehingga bangku-bangku yang kosong dipenuhi dengan jiwa-jiwa yang baru. Terpujilah Engkau Tuhan. Tidak putus-putusnya juga kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan juga yang campur tangan terhadap bangsa negara kami. Berikan Tuhan roh hikmat kepada para pemimpin-pemimpin kami. Mulai dari yang terendah sampai yang tertinggi. Jadikan mereka menjadi pemimpin-pemimpin yang takut bersama dengan Tuhan. Tuhan, saat ini kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Sepekan kami menyerahkan seluruh kegiatan kami bersama dengan Tuhan. Sebelum kami kembali Tuhan, kami ingin menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan, sekali lagi terima kasih kepada Engkau untuk firman yang kami terima pada hari ini. Biarlah firman ini kami lakukan dengan hati yang setia kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak untuk ibadah ini. Dan kalau sebentar lagi kami mau pulang ke rumah kami masing-masing, Engkau sertai kami dalam perjalanan, sampaikan kami ke rumah kami masing-masing, supaya kami bisa menyampaikan firman Tuhan yang kami terima pada hari ini kepada semua seluruh sisi keluarga kami. Terima kasih Bapak, dan kalau sekarang kami mau pulang, kami mau terima berkat-berkat-Mu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dengan membawa berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga, cinta kasih,
kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, pertolongan, penghiburan kuasa Roh Kudus menyertai kita semua dari siang ini sampai Tuhan menjemput kita di awan-awan kemuliaan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami dapat berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kesudahan segala sesuatu sudah sangat dekat. Marilah